Kalau ada perempuan yang dalam keadaan hamil kemudian diceraikan oleh suaminya, maka dia harus melewati masa iddah sampai anak itu lahir. Sebelum anak ini lahir, dia tidak boleh dinikahi dengan laki-laki lain. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan memiliki haid, menstruasi, perempuan yang sifatnya masih normal. Orang yang seperti ini maka iddahnya adalah salah satakuru 3 kali masa suci. Katakanlah ketika bulan Oktober ini dia diceraikan, dia dalam keadaan suci, nanti dia kemudian haid, kemudian dia suci lagi, kemudian dia haid, kemudian dia suci lagi, kemudian saat haid ini yang ketiga berarti dia telah melewati 3 kali masa suci, iddahnya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita dalam kesempatan kali ini di dalam surat At-Tolaq ayat yang pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang maknanya, wahai Nabi, katakan kepada orang-orang mukmin, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah, Rabb kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka, dan hendaklah mereka tidak keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Engkau Muhammad tidak mengetahui, barangkali Allah hendak mendatangkan satu hal yang baru setelah itu. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i beliau meriwayatkan hadis bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar, dia pernah menceraikan istrinya saat istrinya dalam keadaan haid atau menstruasi. Saat istrinya dalam keadaan haid, menstruasi, Ibnu Umar dia mengucapkan talak atau dia menceraikan istrinya. Maka ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian memerintahkan murhu fal yuraji'aha,
fa idza tahurat falyutlik au liyumsik. Perintahkan dia untuk merujuknya kembali, katakan kepada Ibnu Umar istrinya dirujuk kembali. Dan jika dia suci, hendaklah dia menceraikannya atau tetap mempertahankannya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i beliau melanjutkan, dengan demikian menggunakan dalil sunnah Rasulullah dapat diketahui bahwa menurut Al-Quran dan sunnah, perempuan yang sudah dicampuri dan masih dapat haid belum menopause ditalak pada waktu mereka menghadapi iddahnya dengan wajar. Yang demikian itu karena hukum Allah telah menetapkan bahwa iddah tersebut bagi perempuan yang sudah dicampuri. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat berkaitan dengan masalah iddah. Iddah itu apa? Iddah itu tarabbusul mar'ati, waktu perempuan untuk menunggu. Bila ada seorang istri, dia diceraikan oleh suaminya, maka istri tersebut dia harus menjalani masa iddah. Masa iddah ini nanti berbeda-beda. Kalau ada perempuan yang dalam keadaan hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya, maka dia harus melewati masa iddah sampai anak itu lahir. Sebelum anak ini lahir, dia tidak boleh dinikahi dengan laki-laki lain. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan memiliki haid, menstruasi, perempuan yang sifatnya masih normal. Orang yang seperti ini maka iddahnya adalah salah satakuru, 3 kali masa suci. Katakanlah ketika bulan Oktober ini dia diceraikan, dia dalam keadaan suci, nanti dia kemudian haid, kemudian dia suci lagi, kemudian dia haid, kemudian dia suci lagi, kemudian saat haid ini yang ketiga berarti dia telah melewati 3 kali masa suci, iddahnya sudah selesai. Kalau dia dalam keadaan memiliki haid, maka dia harus 3 kali masa suci menurut madhab Syafi'i. Kalau perempuan yang dia tidak mengalami haid, katakanlah masih anak-anak tapi dinikahkan, contohnya dulu seperti umpamanya Syekh Puji itu menikahi anak-anak umpamanya, atau perempuan yang sudah lanjut usia umur 70 tahun yang dia sudah tidak mengalami haid, menopause, maka dia ketika diceraikan suaminya iddahnya adalah 3 bulan. Ini untuk perempuan-perempuan yang sudah pernah dikumpuli atau didukhul atau disenggama oleh suaminya. Tapi kalau tidak pernah terjadi senggama setelah akad nikah, kemudian sah, langsung diceraikan talak 3. Maka kalau belum pernah dikumpuli, maka dia tidak memiliki masa iddah. Kalau cerainya atau talaknya karena wafat, suami wafat, itu juga dihukumi talak atau cerai wafat. Maka ini juga memiliki iddah, yakni 4 bulan 10 hari. Dari beberapa keadaan-keadaan perempuan yang ditalak itu, yang diceraikan, maka di dalam madhab Syafi'i menceraikan perempuan itu ada 3 kategori. Yang pertama disebut tolak sunni atau sunnah, tolak yang secara hukum itu diperbolehkan. Karena memang kalau dalam hadis Rasulullah menyampaikan abghadul halal ilallahi at-tolak, perkara yang boleh tapi Allah itu enggak senang, Allah itu murka adalah tolak. Artinya secara hukum itu boleh, meskipun Allah enggak senang, tapi secara hukum boleh. Lah ada satu tolak yang itu secara hukum disebut sunnah, tolak sunnah atau tolak yang secara hukum boleh, yakni antakuna almar'atu tahiratan anil haidi wan nifasi
walam yuqarribha zaujuha fi dzalikat tuhri ba'du. Yakni ketika ada perempuan yang dia bisa haid, bisa nifas, tapi dia ditalak saat dia tidak dalam keadaan haid. Dia ditalak tidak dalam keadaan menstruasi. Dia ditalak tidak dalam keadaan sebelumnya habis disenggama. Maka ini diperbolehkan dalam artian ini kalau memang tidak bisa disatukan, suami harus mengucapkan talak, seharusnya menunggu waktu seperti ini. Jangan dikumpuli dulu dan menunggu waktu untuk suci. Yang kedua adalah talak yang secara hukum haram. Talaknya tetap jatuh, tapi orang yang melakukannya itu mendapatkan keharaman, disebut tolak bid'i atau bid'ah yang dilarang. Yakni ketika seperti sahabat Ibnu Umar tadi, istrinya masih dalam keadaan haid. Umpamanya pada hari ini dia dalam keadaan menstruasi, suaminya mengucapkan talak, maka ucapan talak ini disebut talak yang bid'ah, yang diharamkan. Kenapa kok ini diharamkan? Sebagaimana ayat yang kita bahas, karena ini akan menambah durasi iddah yang dilakukan perempuan. Dia yang semestinya 3 kali masa suci, suci, haid, suci, haid, suci, haid selesai. Ini sekarang harus ada menyelesaikan haidnya dulu, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Lah ini baru selesai. Laki-laki saat menjatuhkan talak pada saat istrinya haid berarti memberikan kezaliman kepada istri, menambahkan durasi iddahnya. Maka disinilah peran daripada sunnah Rasulullah ketika Nabi memerintahkan sahabat Ibnu Umar, rujuk kembali istrimu, jadikan dia istri kembali, baru nanti setelah lewat masa haidnya, dia dalam masa suci, kamu jangan mengumpuli, habis itu baru kamu boleh untuk mentalaknya, menceraikannya. Kan tentu seorang perempuan hatinya akan hancur, Pak. Katakanlah dalam keadaan malam hari habis berkumpul dengan suami, paginya ternyata suami mengucapkan talak, maka ini dilarang. Atau ketika dalam keadaan suci suaminya senang, tapi saat istrinya dalam keadaan haid tiba-tiba mengucapkan talak, maka ini diharamkan. Karena dasar utamanya jangan sampai seorang suami memberikan mudarat atau kedoliman kepada istri. Oleh sebab itu antakuna mutalabbisatan ba'dad dukhuli zauji biha bihaidin aw nifasin. Tolak yang ketika dilakukan istri dalam keadaan haid dan habis disenggama, maka hukumnya haram. Dan yang ketiga, tolak yang tidak masuk kategori sunnah, masuk kategori bid'ah, yakni istrinya masih kecil yang belum pernah mengalami haid, atau kakek nenek yang istrinya atau nenek-nenek itu sudah tidak mengalami menopause, atau istrinya dalam keadaan hamil. Kok laki-laki mengucapkan talak, maka ucapan talaknya tidak masuk kategori sunni atau sunnah, bid'i atau bid'ah. Karena yang masuk kategori ayat yang kita bahas, surat At-Tolak yang pertama ini, konteksnya adalah ada seorang suami, dia ketika mengucapkan talak jangan sampai menyebabkan istri itu mengalami mudarat. Maka ini menjadi satu klasifikasi hukum di dalam madhab Syafi'i. Dan yang namanya iddah itu kalau dalam hukum fikih disebut ta'abudi. Artinya para ulama itu nggak ngerti kenapa Allah menetapkan hukum itu. Maka karena ini ta'abudi, orang itu
ketika melakukannya semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, seorang istri ditinggal wafat suami, maka yang istri tadi, janda tadi melewati 4 bulan 10 hari. Semuanya dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ketika diceraikan suaminya dalam keadaan dia haid, maka dia melewati 3 kali masa suci. Semuanya dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajib, nggak boleh ditentang. Katakanlah ada seorang perempuan iddahnya belum selesai, kok menikah dengan laki-laki lain, pernikahannya nggak sah secara hukum fikih. Nah ini makanya menjadi salah satu hukum yang penting terutama bagi kita semuanya yang berkeluarga. Tentu saja harapan kita semuanya ini keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi dalam konteks Islam yang umatnya sangat banyak, orang memiliki sekian banyak permasalahan, fikih seperti ini menjadi solusi dalam keluarga masing-masing kita bersama. Ya, semoga ini bermanfaat. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.